bilang itu Ya, aturan baku. Jangan bicara aturan di sini. Gitu. Kalau bicara ya aturan kalau kamu tidak mau baku, aturan, itu kan kamu jadi manusia itu ada aturan yang harus diikuti, Tobio. aku Jangan bicara tahu. aturan di Jangan sini ajari maksudnya aku soal gimana? aturan. Nah, inilah Karena contohnya aku paling kamu. mengerti aturan. Ya, Begitu. contoh kamu tuh orangnya yang merasa paling pinter kan? Jadi Iya, kamu, aku memang pintar daripada nah kamu. itulah. Nah Memang makanya betul. Faktanya demikian karena kamu masih Protestan, makanya kamu masih nggak usah bodoh. bawa-bawa Protestan Begitu. dan usah bawa Harus bawa bodoh. Protestan Nah karena Protestan inilah. itu mempengaruhi pola pikirmu jadi bodoh. Begitu. Ya, terserah kamu bilang Ya bodoh. memang Bodoh itu penilaian faktanya seperti pribadi. itu. Kalau saya Begitu. bilang kamu bodoh kan boleh Kalau juga masih kan? Protestan artinya masih bodoh. Ya, berarti Begitu. kalau saya bilang kamu Katolik Kalau bodoh masih kan boleh Protestan kan? masih sesat, masih bidat. Nah, Itu kalau aku bilang faktanya kamu demikian. Katolik itu Kalau penyembah sudah Katolik patung, sudah pintar. kan sesat. Kan nggak bisa gitu kamu Tidak berdiskusi ada, nggak boleh kamu tidak bisa begitu. bilang kami sesat. Nah, Protestan kamu tidak juga tidak punya bilang. otoritas untuk bilang kami sesat. Ya, kau juga tidak punya otoritas. Ada, Bilang kami sesat ada itu secara dari Konsili kamu. Trente. Ya, itu kan Cuman, kamu cuman gereja Katolik Katoliknya. yang punya otoritas. Iya, Cuman gereja Katolik yang punya otoritas untuk iya. membidatkan Protestan. Iya, secara kamunya iya, tapi kita kan tidak merasa bahwa itu sesuatu yang sesat. Kalian Karena tidak kita merasa, benar. hei, ajaran Itu. Protestantisme dikutuk pada Konsili Trente. Kenapa? Adakah instruksi dari Martin Luther kalian harus mengambil ajaran itu menjadi doktrin teologi kalian? Ada tidak? Ya, apapun kamu mau diskusi Bukan tentang apapun. apa. Coba Iya, bicara, memang. bilang ada tidak? Ada apanya? Kan salah sendiri kalian mengambil ajaran itu menjadi doktrin teologi kalian, sehingga kalian bidat. Kalian penganut ajaran bidat. Lah iya, Gitu. kan itu menurut kamu. Silakan saja. Bukan Kalau mau menurut bilang aku. Loh, menurut Bukan siapa menurut coba? aku. Fakta sejarahnya seperti demikian. Iya, menurut Katolik kan. Fakta sejarahnya demikian, bukan menurut Katolik. Lah, menurut Martin apa? Luther, Zwingli, Calvin itu Enggak, kan menurut Katolik. apa? Lah iya, menurut apa? Dengar, Kamu dengar, bilang bidat Belibet. menurut apa? Dengar, Menurut bukan menurut aku. Jangan ikutin aturan berpikir kalian. Menurut saya, according to me. Jangan ikuti aturan seperti itu. Ini diskusi apa? Gitu. Pakai data. Dalam Konsili Trente yang dibidatkan itu Martin Luther, Zwingli, Calvin. Ajarannya dibidatkan. Ada tidak? Ya Ada sudah. tidak instruksi dari Martin Luther Iya. yang mengatakan bahwa kalian harus ambil ajaran kami yang telah kami bidatkan ini, yang telah dibidatkan oleh bapak-bapak gereja ini. Ada tidak? Ya sudah, kan kamu mau bilang bidat itu kan Loh, dari kalian Katolik bukan seperti itu. Bukan seperti itu berpikirnya. Bukan Ya, seperti gimana? itu. Bukan terserah. Bukan terserah. Itu fakta sejarah. Ya Kok terserah sudah. pula. Ya bukan terserah, ya monggo. Itu kan kalian yang Ya bilang. kan kamu bilang terserah. Lah iya, maksudnya terserah secara kamunya. Kamu Lah, kalian itu Katolik. terserah secara kamunya. Lah Katolik kan, kamu kan Aku lagi Katolik bicara toh. soal data. Iya, Katolik kan, secara Katolik Iya. kan. Ya sudah. Bukan. Loh. Martin Luther sama Zwingli itu siapa? Calvin itu siapa? Sebelum dibidatkan di Konsili Trente. Siapa mereka? Ya terserah lah. Nah, terserah lagi. Terserah. Sudahlah Belibet, tidak usah kamu bicara soal etika, moral, aturan di sini. Begitu. Karena kamu tidak mengikuti dari awal. Iya, maksudnya saya kan tadi bahas mengenai etika dalam berdiskusi. Kok kamu nyampe Kalau kamu bahas masuk ke etika sana dalam gitu berdiskusi, loh. kamu Kan harus saya- objektif. Kamu harus ingatkan dulu Kan teman memang. sejawatmu. Loh, Gunakan etika, gunakan moral dalam berdiskusi. Ingatkan teman sejawatmu, baru kami. Gitu. Iya, Karena emangnya kami kenapa? hanya merespon dari dia. tadi Begitu. dia kenapa? Kan dia hanya ketawa. Nah, pertanyaan ini bagus. Ya Pertanyaan ini udahlah, bagus. sekarang aku tanya sama Pak Belibet. Pak Belibet setuju tidak dengan pernyataan dari si penggoda iman itu bahwa Yesus itu bukan manusia? Ya kalau saya tidak setuju. Nah, itu Saya sudah komen kan tadi 100% manusia, 100% Tuhan. Loh, Loh gimana? gak setuju. Ya memang tidak setuju. Kirain setuju tadi. Yuk, kan tadi saya dibawa komen loh Mbak Mina. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Benar nggak? 100%. Ya 100%. Pak Belibet tidak setuju lah dengan penggoda iman ya. Nah memang kalau tidak benar kita tidak setuju. Kalau dia benar nanti satu sisi Bapak Belibet setuju. Yang apa yang setuju dengan dia? Misalkan ada beberapa bagian yang benar dari dia Bapak setuju.
Ya kan tadi saya hanya mengikuti ini, Mina, hanya mengikuti pas diskusi tentang Yesus itu manusia apa bukan kan gitu toh. Saya Ya tadi. saya kata, saya tanya kalau misalkan ada yang benar dari dia, Bapak setuju. Yang benar dari dia dalam apa? Dalam apa, Mina? Nah, pernyataan dia. Serang. Kalau dia bilang tadi kan Yesus itu bukan manusia, ya itu saya tidak setuju, memang. Ya Kak, saya nggak ngomongin itunya. Kalau ada yang benar dari dia, Bapak setuju nggak? Kalau memang benar pasti ya, aku setuju. Tapi kan tadi konteksnya saya hanya Kamu di report. Belibet. Weh, kalian jangan di report, weh. Astaga Tuhan. Jangan di report, astaga. Belibet naik lagi. Di report dia. Naik lagi Belibet. Tahu di report tadi. Twitter. Mana? Jangan di report kalian ini, nggak ada akhlak kalian ini. apa yang report tadi itu, Jangan saya nggak di-report, ngapa-ngapain loh. Jangan di report, jangan nggak ada akhlak Kok kalian ini. Lah makanya sebenci itu kah? Ada orang yang dengan saya, padahal saya tidak menggunakan kata-kata kasar kan, mau di report. Dia enggak, mereka iseng kayaknya ini. Bukan iseng, itu dia benci sama aku kok. Tapi tidak apa-apa, meskipun kamu benci, saya tetap mengasihi kamu. Nah, Ya lanjut Pak. Namanya nggak bijak. Kamu mengatakan orang lain ada membenci kamu, padahal belum tentu. lah itu tadi di report loh, Wina. Aplikasi TikTok ini sangat nggak suka, besar, Pak. Iya, Diam semoga. saja saya ini, Pak. Ya semoga Jadi dia jangan salah pencet. Seorang lain ada benci sama kamu, nggak boleh kayak Ya gitu. semoga salah pencet. Ya sudah, Tandanya saya ralat. kamu tidak bijak, tidak Ya sesuai dengan saya ralat. Karena bisa aja kan namanya manusia kan ada kadang kalanya juga persepsi toh. Kalau dia laporkan, ajaran berarti dia kasih tidak itu senang tidak tuh. menjudge sesuatu yang belum terjadi. Makanya kenapa kita itu tidak boleh langsung menjudge. Nah makanya sekarang Mina sendiri yang ngomong kan, jangan menjudge toh. Oke, kalau sudah menjudge kita juga harus sama-sama terbuka tentang itu. Yang mana kamu Ya. bawa? Ya misalkan kalau diskusi kita jangan menjudge bahwa si A gini, si B gini salah. Ya kita diskusi kalau memang setuju salah. tidak dengan kelakuan si Bapak penggoda iman tadi di atas? Tadi kan saya mengikuti Pak Penggoda itu bahas tentang tentang Yesus, tentang manusia itu kan muter-muter di situ toh lama itu. Saya jadi kayak loh kok muter-muter di situ ya. Saya Kalau setuju dia tidak dengan kelakuan Bapak penggoda iman itu. Bapak setuju tidak dengan kelakuan penggoda tadi di atas. ya kalau tadi dia ngomong mungkin teman-teman itu dari Katolik apa namanya tadi bidat itu ya saya tidak setuju. Kata-kata negatif Bapak itu tidak setuju perlu. tidak dengan kelakuan Pak penggoda iman di atas tadi, di atas Komang? Enggak setuju kalau itu negatif. Kan tadi dia juga istilahnya bilang kalian itu botol. Nah, Berarti Bapak itu judgmental, nggak boleh ngejudge sesuatu, Pak. lah iya kan katanya tadi kalau Nggak boleh tidak ngejudge, baik. Pak. Kalau ajaran kasih itu jangan menjudge. Nah sekarang kalau Mina bilang ajaran kasih itu jangan menjudge. Kenapa teman-teman kayak Pio misalkan Aku bukan membidat-bidatkan? ngejudge, Pak. Kan Pio tadi kan bilang itu juga kasih itu tidak Bukan harus. ngejudge, Pak. Iya kan Itu tadi aku kan Pio bicara bilang. dokumen. Lah Dokumen iya. Konsili Trente. Bagaimana Gini. aku bisa ngejudge? Pio, bentar, oke, gini Pio, kalau ajaran Kristus, apakah mengatakan bahwa kalian boleh apa istilahnya menyesatkan orang? Siapa yang menyesatkan? Kan tadi Siapa Pio yang bilang menyesatkan? kalau Protestan itu bidat disesatkan. Itu aja, itu dokumen. Iya, Dokumen. iya dokumen. Tetapi kan tidak perlu kau ucapkan itu kepada teman-teman. Kenapa yang tidak berbeda perlu dengan diucapkan? kamu. Ya kan Kenapa kita tahu? yang begini, Gini, Pio. bentar. Gereja Bentar, Pio. Katolik, begini Paman, Pak Belibet, begini aku dengar dulu. Oke, Dengar dulu. silakan. Bentar. Begini, kami gereja Katolik kami ya, umat-umat Katolik ya, tidak akan berbicara
tanpa dokumen gereja. Kalau dokumen gereja menyatakan demikian, terus kami dilarang, kan tidak ada konstitusi gereja di KHK konstitusi gereja Katolik. Tidak ada aturan, kami tidak boleh mengatakan bahwa tidak boleh kita membacakan atau mengutarakan dokumen dari konsili-konsili segala macam konsili itu. Tidak ada aturan itu dalam KHK. Itu konstitusi gereja Katolik. Tidak ada larangan itu. Ya. Dan kalau kita membahas sejarah, Pak, walaupun pahit, ini Jeremy di sini, Jeremy ini Calvinis, Jeremy Owen. Tapi ketika lagi bahas, dia tidak akan tersinggung karena dia tahu bahwa ini dokumen sejarah. Begitu. Loh iya, saya juga tidak tersinggung, Pio. Cuman kan diksinya itu kan kita sudah tahu ya kan, diksinya itu kita pakai sesuatu yang Kalau tidak marah, kenapa kamu memprotes? protes gimana? Tadi barusan kamu mengatakan bahwa kata bidat itu adalah menjudge. Itu satu bentuk protes. Iya kan Mina sendiri yang bilang tadi kalau kasih itu jangan menjudge. Justru Iya, dengan kasih kami bukan menjudge, justru dengan kasih kami menyatakan di dalam Kalau dokumen kasih, konsili gereja begini. bahwa itu adalah sesat, bidat. Ya, kalau kasih, namanya kasih gini Mina, kalau kasih itu tidak membuat hati orang itu mungkin merasa tersinggung, merasa Loh? bahwa, ya kan begitu kalau kasih. Nah, begini Pak. Ya gitu loh Pio. Nah, begini Pak, bentar Pak. Yesus mengajarkan kasih. Oke, kita semua sepakat. Yesus mengajarkan kasih. Tapi apakah cuman pure kasih? Tidak ada tidak ada ketegasan Yesus. Yesus tidak tegas pada saat mengajarkan kasih itu. Pertanyaannya itu, apakah kasih apakah ketegasan itu ditiadakan oleh Yesus? Nah, iya, Begitu. kasih tetapi Ketika ada orang berbuat ketegasan, salah, betul. ketika ada orang yang mengajarkan kesalahan, apakah kemudian tidak bisa ditegur? Kami memberi informasi, memberi pengetahuan bahwa ajaran ini sudah dianatema, ya kan? Agar supaya teman-teman yang mendengarkannya dapat kembali, begitu. Dapat kembali ke ajaran yang benar, karena ajaran ini sudah dianatema, itu tujuannya, begitu. Berarti Yesus tidak mengajarkan kasih seperti yang dia katakan, karena ia mengatakan para ahli Taurat itu ular beludak. Terus dia juga mengatakan kepada orang Saduki, kamu sesat, kamu tidak tahu kitab suci. Tapi Yesus juga tidak mengajarkan kasih seperti yang dia katakan. Ya sudahlah terkait itu ya pokoknya gini pesan saya. Katakan di Galatia 1 ayat 6-9, barang siapa yang mengajarkan Injil yang berbeda dari yang kamu terima dari kami, baik malaikat ataupun kami, itu terkutuklah dia, tidak mengajarkan kasih. Ya makanya kadang gini ya, kalau kita Berarti itu ketika Allah memerintahkan bangsa Israel itu membumi hanguskan Amalek, berarti tidak mengajarkan kasih. ya maksud saya gini loh, kita itu kan di Indonesia itu kan sudah diakui semua ya, jadi punya agama itu sudah diakui secara Berarti ketika Yesus katakan Mina. jantung kehilangan pada penyesat di Lukas 17 ayat 2, berarti itu tidak mengajarkan kasih. Bentar Mina, jadi gini aja Mina, menurut saya ya biar kita itu tidak terjadi pertentangan, teman-teman Katolik mengajarkan tentang fondasi Katolik itu mungkin sebaiknya ke sesama Katolik menurut saya. Jadi tidak ini. lagi begini Pak Belibet. Begini Menurut Pak saya Belibet. begitu. Protestan biarlah dia mengajar. Protestan juga tidak boleh menjelek-jelekan Katolik. Jadi Justru memang dengan adanya menjelekan Katolikan kalian ada. Itu yang menjadi permasalahannya selama ini. Seumur hidup kalian selama 500 tahun gitu. ya itu makanya kan sudah 500 tahun yang lalu. Izin Sis Mina, dari tadi kenapa sih bahasanya The Believer ini selalu kayak sosok bijak banget ya dari tadi ya? Aku kesel sama orang yang Kok pakai bisa? sosok bijak Kamu sebenarnya kenapa tadi. bilang sok-sok Gini, bijak, Bos? gini,
Nggak Mau tahu ada yang kenapa sok saya bijak. bilang sok Karakter bijak? saya Kenapa? begini, Mau tahu kenapa saya ngomong sok bijak dari tadi di atas ini, dari tadi sok bijak banget kata-katanya. Seakan-akan harus bukan enak sok bijak, didengar di bro. telinga, gitu kan. Saya itu Sedangkan, orangnya sedangkan para karakternya. rasul itu nggak pernah sesok bijak itu loh gitu loh. Ya, Para memang rasul tidak ada kalau yang ngomong bijak, salah ya bro. salah gitu loh. Ketika gereja Katolik menyatakan sesuatu yang salah, ya itu harus salah gitu loh. Ya Gak enggak usah kayak kita apa-apa. pakai kata-kata kalimat-kalimat yang bijaksana, yang seakan-akan bijaksana, Loh. tapi itu menyesatkan gitu loh. Pada Ya, itu kan faktanya itu ya, pada asumsi faktanya kamu, bro. yang Hati Bro Believer saya harus tidak keluarin di seperti sini ya. itu. Aku akan keluarin ayat-ayat kitab suci di sini, dan Bro Believer harus ngomong di sini apakah para rasul ini menjudge orang apa tidak, menghakimi orang apa tidak. Aku keluarin ayat-ayat kitab suci ini ya. Silakan, Ya, kamu pintar, silakan Bro Believer secara ayat menilai suci. apakah Petrus ini menghakimi apa tidak. Aku bacakan ya. Surat kedua Petrus. Kan. Oke. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, dengan demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ya, yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka sendiri. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan mereka akan dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Oke, karena serakahnya guru-guru palsu, pakai palsu tuh di situ, itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Oke, saya buka lagi Galatia 3 ayat 1 ya. Ini ya. Kamu harus menilai apakah Petrus itu ngejudge orang apa tidak gitu loh. Kita buka Petrus 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, dengar ya. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalib itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Oke, kita buka lagi ke surat Yudas ya. Surat Yudas ngomong kayak gimana juga tentang orang-orang yang menyesat ya kan ya. Dibilang gini. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, lihat, ini ayat-ayat begini gimana? Kamu mau ngomong para rasul ngejudge di sini? Ya silakan aja, bro. Kamu harus menilai. Ini kamu Ya menilai saya sekarang. menilai begini, saya menilai. Kan kamu bilang Oke, tadi menilai. saya sok bijak, ya kan? Saya bukan sok bijak, bro. Saya memang tipikalnya Gak usah pakai seperti kata-kata ini. ngeles. Kamu menilai sekarang para rasul ini ngejudge apa enggak? Saya enggak ngerti itu. Saya Nggak ngerti. Ya udah balik Karena- belajar Alkitab lagi kalau gitu. Nah, Nggak ya usah sudah. sok bijak. Balik Saya dulu nggak ke perlu sana. Alkitab. Balik lagi kau ke tempat kau. Bro, Bukan lagi ngajar Saya Alkitab itu juga yang bukan benar. kamu Daripada pintar kau di sini ayat, ngomong-ngomong kamu pintar perdamaian apa, tetapi kamu mengaburkan tidak kebenaran. Kan melaksanakan, kerjaan kalian bro. begitu dari dulu kan ya. Ya terserah Pak kau lah, bro. Believers, Bukan terserah emang fakta. Ini Ya, fakta. nggak apa-apa. Bukan fakta di sini. The Belum Believers, bukan buat di apa Belum belajar? sendiri. Itu nyerang-nyerang Katolik. Bro, buat Jelas. apa kamu Jadi belajar firman usah tapi sok-sok menjudge bijak di orang sini ngomong lain? tiba-tiba Kristen dan Katolik harus berdamai, tapi di dalam room kamu tiba-tiba Jadi nyerang-nyerang kamu Katolik. ngajak permusuhan, Nggak usah. bro. Kamu ngajak permusuhan The sama Believers, Protestan. The Nggak Believers. usah, saya nggak mau ngajak permusuhan di Lah sini. kamu tadi Believers. bilang Aku loh. cuma mau membongkar kemunafikan Ya, Pastor, kamu aja. silakan, Udah. Pastor. Jadi stop lah di sini. Ya, Nih. Pastor, saya nggak mau dengar itu. Jangan inilah, gak usah ngomong. Kurang, Para rasul kurang bilang pintar. ngejudge apa enggak? Ini Jawab saya di nggak sini. pakai. Kamu setiap nggak hari pakai baca ayat Alkitab, ya. bro believer. Saya nggak pakai ayat, tapi ada dokumen yang menegaskan kelahiran istilah cuius regio eius religio itu lahir karena Protestantisme. Itu diberlakukan melalui perdamaian Augsburg tahun 1555 sebagai solusi konflik antara agama Katolik dan Lutheran di Kekaisaran Romawi Suci. Itu tahun 1555. Cuius regio eius religio itu artinya siapa memerintah, agamanya yang dianut. Nanti pada akhirnya sekitar 400 tahun kemudian, 300 tahun lah, cuius regio eius religio ini akan membuat lahirnya perang yang sangat besar yang membunuh banyak sekali manusia, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Inilah yang kemudian terjadi karena Protestantisme. Jadi
apa yang dipikirkan sangat sederhana itu menjadi sesuatu hal yang sangat besar, yaitu kehancuran kemanusiaan, biaya kemanusiaan yang sangat tinggi dengan Perang Dunia Pertama dan kemudian Perang Dunia Kedua. Itu karena Protestantisme muncul. Gitu loh. Itu sebabnya kenapa kemudian kita mesti tegas tentang hal-hal yang penting terkait dengan doktrin iman. Karena Yesus sendiri juga bilang, Lukas 17 ayat 2, Yesus katakan, gantunglah batu kilangan bagi para penyesat gitu. Lebih baik batu kilangan diberikan di leher orang-orang yang menyesatkan anak-anak ini gitu. Kenapa? Karena Yesus sudah melihat potensi kejahatan yang akan kemudian muncul dari penyesatan-penyesatan. Salah satunya ya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tapi sebetulnya ada banyak hal yang terkait dengan hal itu sudah dipikirkan sejak Konsili Trente juga. Sebelum kemudian Gereja Katolik mengeluarkan kutukan itu ya, istilah sesat, sebetulnya sudah ada diplomasi. Luther diundang untuk kemudian mencabut beberapa hal dari 95 dalil atau 95 tesis ya, atau apalah itu dari namanya itu. Karena nggak semuanya kemudian ditolak oleh gereja. Beberapa memang diterima, beberapa itu kemudian langsung ditindaklanjuti sebagai pembersihan terhadap gereja, tapi ada sejumlah hal itu yang kemudian memang tidak sesuai dan dinasihatkan kepada Luther supaya dia mencabut sekitar 40 tesis lah. Karena dikatakan kalau Luther terus melanjutkan hal itu akan membuat gereja menjadi terpecah. Tapi kan Luther nggak mau cabut. Akhirnya ya benar kan, akhirnya terpecah belah. Dan terpecah belahnya menjadi mengerikan ya, sampai sekarang kemudian menjadi terpecah belah. Di Papua itu waktu tahun 2004 saya ke sana, itu saya masih lihat ada satu denom saja di pedalaman. Sekarang ini mungkin sudah ada 2-3 denom, pecahan dari satu denom di tahun 2004. Jadi ini bukan suatu perkara yang sederhana, dan ketika ada denom pecah itu berarti ada konflik yang bukan sekedar debat dengan kata-kata, tapi juga ada pertarungan fisik gitu, karena di sana kan gayanya masih seperti itu. Ini yang kemudian terjadi ketika kita nggak tegas dengan ajaran gitu. Ketika nggak ada otoritas yang kemudian menentukan mana itu yang benar, mana itu yang salah. Ketika orang nggak punya kerendahan hati untuk menerima bimbingan. Nah, saya tertarik ketika kemudian ada orang yang menyamakan denominasi-denominasi Protestan dengan ordo-ordo dan kongregasi dalam gereja Katolik. Ya, memang benar bisa dikatakan ada kemiripan. Kemiripannya adalah ordo-ordo dan kongregasi itu memang punya kekhasan ajaran yang kurang lebih perbedaannya tuh mirip seperti antar denom di dalam Protestan. Tapi perbedaan antara ordo-ordo dan kongregasi dibandingkan dengan denom-denom Protestan, ordo-ordo dan kongregasi itu tidak memusuhi ordo atau kongregasi lain. Mereka tidak bersaing. Mereka sama-sama saling mengisi kekosongan masing-masing untuk kemudian mewartakan Injil ke seluruh dunia. Nah, contoh nih, misalnya nih, kalau Bapak perhatikan nih antara Cry Out Loud dengan Pio, itu sebetulnya alirannya membentuk mereka tuh beda. Yang satu bicara tentang kesederhanaan, yang satu bicara tentang segala sesuatu bisa kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Allah, bahkan kekayaan.
Yang satu bicara soal kemiskinan. Nanti yang lain lagi akan bicara soal kekuasaan Allah. Yang lain lagi akan bicara tentang pentingnya kehendak bebas. Jadi di dalam gereja Katolik ada ordo-ordo dan kongregasi-kongregasi dengan perbedaan ajaran yang cukup signifikan. Nah, tadi aja saya juga barusan nonton suatu acara ibadah pujian pembaruan karismatik Katolik, dan itu dianggap sebagai olok-olok dari siapa tadi yang ngomong ya, Maria Berdosa gitu ya, dari seorang Protestan, namanya akunnya Maria Berdosa, mengolok-olok Katolik bahwa ternyata di Katolik dikatakan meniru-niru gaya-gaya Protestan, ada nyanyi-nyanyi, joget-joget, tepuk tangan di dalam gereja. Iya, kita di dalam gereja Katolik kita bisa menerima hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian terpisah dan tidak tunduk pada otoritas untuk mengajar. Gitu Pak Ya, persoalannya. terima kasih Romo sudah beri penjelasan. Ya, makanya kan saya di sini kan juga sebagai seorang Protestan kan juga tidak istilahnya membuat suatu tanda kutip keributan untuk mencari istilahnya pembenaran. Kan tadi saya hanya menyampaikan, tapi kan ada dari teman-teman juga seperti Krayot ini bilang sok bijak. Nah, bagi saya bukan salah sok bijak. Saya berbicara ya, saya kan orang memilih ya Romo ya, mau milih menyerang atau mau milih yang benar, yang baik. Nah, saya milih yang baik. Mungkin yang di Protestan juga ada yang mungkin milih menyerang, tapi tidak semua Protestan menyerang. Ada juga yang istilahnya juga menghargai dan juga menghormati, kan begitu. Misalkan ada yang bilang mungkin dari teman-teman Katolik kayak Romo bilang tadi, ada yang tentang singgung Bunda Maria begini-begini, tapi saya menghargai Bunda Maria, saya Protestan. Jadi bukan berarti semua Protestan itu istilahnya menyerang, itu enggak. Begitu loh Romo. Jadi saya menghargai teman-teman Katolik, saya masuk room Katolik banyak kok Romo. Ya saya menghargai, saya ikut karena dulu saya bersekolah di Katolik. Di Kupang, di NDT itu di Atambua. Atambua itu kan 90% Katolik. Teman saya Katolik semua. Ya kan? Terus guru saya juga itu Katolik. Saya diwajibkan ikut pelajaran Katolik. Ya saya ikut semua. Tapi memang kan kembali lagi, kita mau milih yang mana. Kalau saya tidak milih menjelekkan. Saya milih, ya misalkan saya dikatakan sesat dan sebagainya, oke lah. Kan saya tadi bilang, ya udah, tidak apa-apa, boleh teman-teman Katolik. Gitu. Saya juga tidak membalas, oh teman-teman Katolik itu nyembah gini. Tidak juga kan. Tapi jadi jangan bilang saya itu sok bijak. Saya tidak sok bijak. Saya apa adanya. Saya orangnya karakternya begini, gitu loh Romo. Iya, misalnya contoh nih Pak, sebentar Pio, kan Bapak kan kadang-kadang kan suka muncul di roomnya sang penggugat, kan tahu kan bagaimana kalau sang penggugat dan teman-temannya MKD sama KTFP itu ngomong, itu kan sangat kalau buat saya itu udah satu dosa melawan Roh Kudus. Coba kita di dalam Alkitab kita tahu ya, penginjil Lukas memberikan gelar khusus kepada Maria, He Charitomene, penuh rahmat. Itu the final. Kenapa kemudian mereka mencari-cari dosa Maria? Apa untungnya sih nyari-nyari dosa Maria tuh, untungnya apa? Seperti tadi tuh akun Maria Berdosa itu, apa untungnya dia dengan membuat komen membuat akun dengan nama seperti itu? Apakah dia kemudian menjadi lebih dekat dengan Yesus ketika kemudian mencari dosa Maria? Apakah dia kemudian lebih memuji dan memuliakan Allah dengan mencari-cari dosa Maria ketimbang kemudian menjalankan wasiat Tuhan sebelum kematiannya? Yohanes 19:26-27. Yesus minta supaya Maria jadi ibu muridnya. Yesus minta supaya murid yang dikasihinya itu menerima Maria sebagai ibunya. Dan dalam Yohanes 19:27 disebutkan, nah ini ada satu hal nih yang tidak
tidak ditulis dengan rapi oleh LAI. Di ayat 27 itu bukan sekedar satu orang, tapi banyak murid-muridnya menerima Maria di rumahnya. Lalu kemudian ada orang kayak Papa Oleng misalnya. Kemudian bilang Marianya masih hidup atau udah mati? Murid itu masih hidup atau udah mati? Lah, ini kan kemudian satu jenis kesesatan yang baru. Karena dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Yesus kan tegaskan, barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Di ayat 26-nya di bagian akhirnya ditanyakan, apakah engkau percaya akan hal ini? Dan ketika Yesus ucapkan Yohanes 11 ayat 25 itu, dia bukan sedang mengucapkan satu ajaran biasa. Dia menegaskan identitas dirinya sebagai putra Allah. Dan itu kita lihat dalam komentarnya Marta terhadap pertanyaan Yesus, apakah engkau percaya bahwa setiap orang yang beriman kepadaku akan hidup walaupun sudah mati? Kenapa kemudian orang-orang ini ya yang ada di sang penggugat itu malahan mengolok-olok hal-hal seperti itu, mengolok-olok tentang doktrin kehidupan kekal yang dengan tegas Yesus sampaikan, mengolok-olok tentang Maria, bahkan kemudian menghina atau melecehkan praktek-praktek kesalehan yang dilakukan oleh orang-orang Katolik. Bukankah itu satu dosa melawan Roh Kudus kalau seperti itu? Dan kita tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang melawan Roh Kudus. Melawan Roh Kudus itu artinya menolak setiap bentuk yang mengarahkan orang pada kesalehan. Dosa besar. Menolak orang bentuk-bentuk pertobatan. Kalau ada orang-orang Katolik kemudian berdoa di depan patung Maria dan dia melihat teladan Maria ada di situ dan mengarahkan dia pada pertobatan, lalu kemudian dihina dan dilecehkan oleh orang-orang yang mengaku diri pengikut Kristus, bukankah itu satu bentuk tindakan melawan Roh Kudus? Dan kita tahu apa yang Yesus sampaikan tentang orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Mereka tidak diselamatkan. Itu sebabnya gereja mengeluarkan kutukan itu, anatema. Karena kalau kemudian gereja tidak mengeluarkan itu, kesesatan akan berlanjut. Dan itu ternyata sekarang kan berlanjut. Dan gereja tidak punya kehendak untuk kemudian melakukan hal-hal yang seperti dulu pernah terjadi ya. Misalnya mengobarkan perang atau apa gitu kan. Kemudian gereja punya pendekatan yang lain. Karena gereja melihat hal itu tidak membawa kemenangan bagi jiwa-jiwa manusia untuk keselamatan surgawi. Gereja bergerak loh. Gereja melakukan banyak hal untuk kemudian mengkoreksi dirinya, memperbaiki diri dan berusaha menjadi lebih baik. Supaya apa? Supaya komunitas-komunitas gerejawi yang ada ini bisa kembali masuk dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu Pak Believers. Oke. Ya, terima kasih ya Romo untuk penjelasannya. Saya izin dulu. Mau tidur. Besok kerja. Terima kasih untuk waktunya buat teman-teman semua. Buat Pio, buat Mina, thank you. Buat Romo, makasih. Buat saudara Oke. Krito, terima kasih buat teman-teman semuanya.